selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gerfred Edward Malafu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan kategori 1, Angkatan 3, tahun 2023-2024, program studi Bahasa Indonesia. Saya melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, pada SMA Negeri 1 Fatuleu. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Siap. Sebelum kita mulai, satu orang pimpin kita dalam doa. Dari rumah sampai di sekolah hingga kami dalam menyelesaikan pelajaran pertama. Sekarang kami akan masuk ke pelajaran kedua. Kiranya Pak Guru semua di sini menonton kami. Biarlah saat Pak Guru mengajarkan kami bisa mengerti dan memahami dengan baik. Kami punya banyak sekali keinginan dan harapan, dan kami taruh semua dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa akan menjawab semua tanda-tanda kami. Ini doa dan harapan kami dalam Tuhan Yesus. Kami dalam doa. Haleluya. Panggil nama dulu ya. Satu, Hadir, Pak. Aprilo Ratu. Alfa. Ya. Anita Pulas. Hadir, Pak. Asti Aki. Sakit. Bani. Hadir, Pak. Desnita Leo. Hadir, Pak. Insineko. Ada, Pak. Durusana. Hadir. Hadir, Serapandi. Pak. Ya, sebelum saya masuk dalam materi pelajaran kita, mungkin kita sama-sama bangun berdiri dulu. Biasa saya ada yang saya lakukan. Tapi harus sopan. Jangan sampai kalian buat yang lain ya. Sopan. Teratur. Cepat. Siap. Cepat. Siap. Cepat. Siap. 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 Boleh. Ya sudah. Jaga dulu. Mau itu tapi sekarang kita mau. Sudah. Jadi kita akan masuk dalam materi kita. Minggu lalu kalian pelajari bahasa Indonesia, pelajarannya tentang apa itu? Eksplanasi. Kamu itu yang hari ini akan kita bahas. Tetapi yang lalu punya apa? Teks anekdot. Anekdot itu apa itu? Siapa tahu? Siapa? Coba. Anekdot. Ya. Ada lain lagi? Sama. Sama. Itu sudah intinya.
teks anekdot itu adalah teks yang unsurnya adalah lelucon. Itu lucu, cerita-cerita pendek tetapi lucu. Nah, itu anekdotnya. Tetapi saat ini kita akan belajar yaitu materi pelajaran kita yaitu tentang teks eksplanasi. Eksplanasi. Nah, kalau eksplanasi dia punya bahasa Inggris itu apa? Explanation. Mungkin ada yang lihat kata dengan kata expose. Expose itu berarti apa itu? Nah, expose. Sementara dia kasih apa? Dia kasih tunjuk hal-hal yang buat bagaimana supaya menarik kita. Sementara hal-hal baru dia kasih tunjuk. Sedangkan ini bukan eksplanasi. Berarti suatu apa tadi? Siapa tahu? Nah, itu dibilang teks yang menceritakan, isi teks yang menceritakan tentang keadaan sosial, keadaan alam yang benar-benar terjadi. Dia benar-benar terjadi dan ada di lingkungan kita sekitar. Nah, baru orang harus tahu apa itu teks eksplanasi. Berarti orang tidak bohong. Dia tidak pakai seperti hanya bilang oh ini karena begini. Mungkin seperti kita punya orang tua kalau bilang ada gempa bumi, kita tidak tahu gempa bumi itu karena apa dulu. Kalau papunya dulu bilang gempa bumi itu berarti itu ada satu nenek pegang ini bumi punya apa itu seperti pohon baru dia goyang begini ya, ada tergoyang. Tapi itu bukan, itu cerita rakyat atau cerita apa, tapi ini cerita yang betul. Eksplanasi berarti ciri-ciri tujuan. Nah, dari sini dia bilang ada itu ada lihat ini dia bilang mengidentifikasi informasi. Dan di dalam itu cerita eksplanasi ini teks ini itu dia ada kompetensi dasarnya dia bilang mengidentifikasi pengetahuan urutan kejadian dalam teks eksplanasi dan eksplanasi lisan dan tulisan. Tulisan lain-lain itu artinya. Nah, indikatornya dibilang identifikasi informasi penting, kronologis peristiwa dalam teks eksplanasi yang dibacakan, baik tulisan maupun tulis. Nah, sudah. Jadi ini satu tujuan dari pelajaran ini adalah nanti di akhirnya itu adalah kamu bisa menceritakan sesuatu cerita bagi orang lain itu dapat dipercaya, orang percaya kalian punya pendapat, kalian punya apa maksud yang kamu kamu terapkan itu orang percaya. Kalau tidak itu nanti orang tidak percaya yang berita. Tujuan dalam pembelajaran ini adalah itu dia menggunakan itu PBL, problem basic learning. Itu dia merupakan satu problem masalah dalam pembelajaran itu adalah dia harus menganalisis kronologis urutan peristiwa cerita. Nah, seperti di dalam pelajaran sastra itu pasti ada apa? Kalau pelajaran sastra pun itu apa itu? Apa? Dia tahu bagaimana supaya kau bisa kalau ceritanya tebak satu cerita bacaan begitu, bagaimana supaya bisa kamu tahu itu ada harus lebih dahulu mengetahui urutan peristiwa, urutan kejadian, alur ceritanya. Itu ada berapa jenis alur itu? Hah? Apa? Bagaimana? Ada dua jenis alur. Itu alur maju, alur mundur, baru ada gabungan. Alur progresif dan alur flashback. Itu ya sudah. Kalau sudah berarti sekarang silakan kalian
empat orang duduk dalam satu kelompok. Empat orang. Empat. Dan kita akan berdiskusi. Itu adalah kalian dapat dituntut untuk dapat mengkaji satu teks isinya tentang satu kejadian alam. Itu tadi bilang. Yang kedua bilang itu adalah dibilang kronologis peristiwa, urutan peristiwa. Tujuannya yaitu sebentar masing-masing laporkan dia punya urutan peristiwa itu teksnya mungkin sedikit, mungkin 4-5 paragraf di situ, tetapi kau banyak tahu pendek ceritanya seperti itu. Laporan seperti kalau bilang mau cerita, orang suruh cerita, berarti dia tidak langsung cerita dari Esau sana, dia cerita panjang sampai dia hanya tahu pokok-pokoknya sampai dari Esau sampai campur ke mana disebut tempat-tempat pokok khusus itu yang disebutkan. Nah, ini juga begitu. Sudah? Kamu sudah? Sekarang lihat itu sudah LKPD-nya sudah dibagikan. Lihat ada di situ, Pak ada kasih teks, satu teks di situ. Semuanya sudah ada di situ dan tinggal kalian baca dan siap untuk laporkan nanti. Itu ada isiannya di situ, soalnya di situ dan silakan kerjakan sudah. Ini kasih satu orang baca. Pak, Orang baca dengan kerja. orang baca. Orang baca dengan dengar. Rekaman makna dibentuk melalui suhu yang semapan yang baik dalam suhu yang sangat tinggi makna pada saat yang Perhatikan petunjuk pembelajarannya itu, baca dengan cermat setiap soal yang akan dijawab, pahami kalimat. Misalkan sudah baca baru langsung tulis data informasi pokok dan kronologis. Lihat kira-kira dia punya kalimat pokoknya yang mana. Itu lihat ada di barisan kedua, pakai contoh itu salah satu. Dari situ salah satunya. Lihat barisan kedua itu salah satu. Itu dia bilang pasti ada dua lagi tuh, salah satu berarti masih ada lagi. Kalau begitu dia punya kalimatnya tentang apa itu? Kalimat pokoknya itu apa? 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 Ya, sudah. berapa? Sudah. Sekarang waktunya adalah sudah bukan ke sini dulu. Sudah. Ya. Kalau mana yang sudah saya berikan kesempatan untuk
melaporkan hasilnya di depan. Di depan. Bacakan hasilnya. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Guru dan Bulan. Selamat pagi. Kami dari Komite Berat akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fenomena alam Gunung Meletus. Untuk itu saya persilakan kepada teman yang akan bertugas membawakan materi pertama. Materi yang pertama tentang tuliskan data informasi konkret kronologis kejadian pada teks di atas. Yang pertama, Gunung Meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disebabkan oleh semburan gas. Yang kedua, gas yang memiliki kekuatan tinggi, magma yang akan dikeluarkan oleh Gunung Meletus terbentuk pada kedalaman kurang lebih 60 sampai 160 km di bawah permukaan bumi. Materi yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya. Kumpulkanlah masing-masing 3 informasi berupa fakta dan tuntutan kejadian dalam teks yang sejarah. 1. Gunung Meletus. Gunung Meletus diawali dengan aktivitas pada batas lapang bumi yang mengalami perubahan dan suhu. 2. Gempa bumi. Berdasarkan letusan gunung grafik dapat bergerak pulau dan membentuk danau. 3. Polusi udara erupsi. Letusan gunung grafik menyebarkan rusaknya lahan pertanian dan kekeringan serta penyakit saluran pernapasan. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami memberikan waktu dan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang hasil diskusi kami. Mana? Silakan kelompok mana yang memberikan tanggapan. Pak. Mana? Ya, silakan. Siapa? Sudah betul. Tuntutan itu teksnya begitu panjang. Tuntutan kejadiannya hanya begitu saja. Tabel tadi bagaimana? Tuntutan kejadian kronologis. Yang punya teks bacaannya panjang. Yang punya pokok-pokok ceritanya apa? Kronologisnya di situ tidak ada gempa bumi. Ada. Kemudian bagian pertama itu ada tidak? Ada. Bukan di situ. Ada. Ada. Yang masih ada, masih kurang ada di situ lagi. Baik, bukan sarannya dari Pak. Mungkin secara saran teman-teman. Kalau tidak ada, kami tutup presentasi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami pada hari ini mengenai materi. Di sini perkenalkan diri saya Vanessa dan teman-teman saya ada Fitri, ada Selvi dan
atas. Kedua, dampak negatif dari reduksi gunung berapi adalah berupa bahaya langsung yang dapat dirasakan oleh manusia dan hewan. Yang ketiga, dampak positif dari letusan gunung berapi adalah lahan yang subur, energi panas bumi, area wisata alam dan sumber daya air. Kita masuk dalam pertanyaan yang kedua pada tempat. Yang mengganggu pernapasan dan pemakaman. Tiga, faktor meletus memiliki dampak positif. Sebagai kejadian, bukan berapi besar menyebabkan tanah, energi panas bumi, area wisata alam dan sumber daya air. Demikian saya teman-teman dari Pemain Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1. Materi yang akan dibawakan tentang fenomena alam yang berupa gunung meletus dan kepada teman-teman yang menyampaikan materi satu-satu. tuliskan data informasi pokok dan kronologi kejadian pada teks di atas. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disembuhkan oleh gas yang memiliki kecepatan tinggi. Akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang berkecepatan tinggi dan letusan inilah gunung berapi terbentuk. Yang kedua, meletusnya gunung berapi dapat mengakibatkan dampak terhadap lingkungan sekitar berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan oleh lahan yang subur, material yang keluar dari bumi dapat dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat. Dan dampak negatif ialah berupa bahaya langsung yang dapat dirasakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Materi kedua akan disampaikan oleh Yang kedua, mengenal masing-masing tiga informasi berupa fakta dan urutan kejadian dalam deskripsi panas. Yang pertama, sumber bunyi urutan kejadian pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disiapkan oleh lempeng yang bergerak. Yang kedua, pergerakan lempeng bumi yang memberi efek getaran pada permukaan bumi. Yang kedua, fakta adanya gas berkedanan tinggi. Urutan kejadian, gas yang berkedanan tinggi di dalam perut bumi dengan suhu panas mampu melelehkan batuan penyusun lapisan bumi. Yang ketiga, gempa bumi. Urutan kejadian yang pertama, ledakan magma di dalam perut bumi. Yang kedua, magma didorong gas berkedanan tinggi. Yang ketiga, tekanan magma yang sangat tinggi. Yang keempat, lempengan bumi yang saling berdesakan satu dengan yang lain. Terima kasih terhadap teman-teman yang telah memberikan materi. Kami memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Kira-kira Ada lain tidak? Dari Semoga presentasi kami
dapatlah itu dari satu tugas tambahan lagi bagi kamu yang akan nanti kamu lakukan. Pekerjaannya yaitu seperti tadi sudah lihat dengan hasil kerja kamu itu urutan kronologis, berarti dia bentuk dengan urutan cerita. Urutan ceritanya itu harus tahu. Berarti ada dia punya cerita awalnya dari mana sampai mana. Nanti orang bisa tanya kenapa sampai gunung meletus. Itu pakai satu kalimat, kok kalimat tanya. Gunung meletus terjadi karena apa? Satu, harus dua, tiga, sampai selesai. Isi teks. Fakta kejadian yang terjadi di dalam itu isi cerita itu fakta berarti kejadian. Contohnya gempa bumi. Yang kedua apalagi dari abu vulkanik yang kalau erupsi terjadi di bawah lereng gunung itu apa? Terjadinya bagaimana? Ada yang kalau masih panas, abunya masih panas pasti di situ sekitar situ mati semua. Tapi kalau sesudah terjadi gempa bumi, maka daerah juga sekitar situ akan jadi subur. Itu satu fakta. Sudah. Jadi itu yang tadi kamu punya pekerjaan yang kamu sudah ini. Jadi nanti silakan buka kembali pekerjaan itu nanti baru Pak ini. Buka kembali. Satu orang berbuka. Sudah lagi. Sudah. Akhir pelajaran ada masukan dengan pelajaran ini yang ingin diberikan masukan atau pertanyaan silakan. Ada tidak? pas Nah, ya, baik sudah pas kita buka aja kasih arahan masukan supaya tetap perhatikan ini pekerjaan yang baru seperti ini. Jadi itu kamu akan lalu juga besok itu observasinya nanti baru kedua. Tapi ingat pekerjaan harus dilakukan semua. Tapi sebelum kita air untuk dengan doa juga. Ya silakan. Ya, sudah. Jadi sudah materi kita sudah sampai sekian saja dan nanti Pak akan materi kita minggu depan itu akan kita sambung. Tapi Pak nanti akan bagikan kembali materi itu untuk kerjakan sebagai tugas rumah untuk perbaiki yang salah. Sudah siap sebagai tanda cerita. siap.
Hormat. Terima